Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos di video sebelumnya tentang teori apakah Sukuna bereinkarnasi menjadi alien Maru, di mana Abdi Kos menjelaskan bagaimana bisa Sukuna yang seorang kutukan bereinkarnasi menjadi alien. Di situ Abdi Kos menjelaskan kalau alien konspirasi serta horor okultisme adalah dua hal yang sangat populer di kalangan generasi milenial 2000-an seperti Abdi Kos dan GG Akutami. Saat itu internet baru saja booming, jadi forum-forum diskusi seperti Kaskus di Indonesia, Reddit di internasional, serta 2channel alias Nichan di Jepang sangat-sangat terkenal. Dan ya, GG dapat inspirasi karakter Sukuna setelah membaca urban legend Sukuna di situs 2channel. Dan seperti yang Abdi Kos jelaskan di awal, kalau di zaman itu bukan cuma cerita horor okultisme yang terkenal, tapi juga cerita alien konspirasi. Salah satu yang paling terkenal adalah foto alien ini. Foto ini sering disebut sebagai Lost Alien di forum teori konspirasi, dan fans Jujutsu Kaisen pasti tidak asing dengan foto ini, bukan? Yap, foto ini menjadi inspirasi GG Akutami untuk membuat panel Gojo mengajak Sukuna yang mensaman Mahoraga dan Agito untuk mengeroyoknya. Gojo mengatakan kalau Sukuna terlihat seperti alien yang tersesat dalam versi raw Jepang. Panel ini juga bisa ditranslate sebagai bocah yang tersesat. Jadi ya, ini foreshadowing kalau kelak Sukuna juga akan jadi bocah alien yang tersesat yang belum tahu banyak tentang dunia yang dia kunjungi. Dan coba tebak siapa sosok yang menggambarkan Sukuna di JJK Modulo. Dia adalah Inspektur Marulu alias Maru. Dari sini saja sudah bisa kita rasakan kalau GG Akutami tidak ngawur menulis cerita tentang alien. Jika Jujutsu Kaisen adalah sisi horor okultisme dari GG Akutami alias GG Akutami menjadi Momo Ayase, maka kemungkinan besar Jujutsu Kaisen Modulo adalah sisi teori konspirasi GG Akutami alias GG menjadi Takakuraken alias Okarun. Itulah kenapa Abdi Kos agak kurang sreg ketika fans Boruto mendeklarasikan klaim bahwa Jujutsu Kaisen Modulo banyak terinspirasi dari Boruto. Inspirasi perubahan dari ninja ke alien mungkin iya, yaitu dari penyihir ke alien, tapi dari segi plot cerita kemungkinan besar akan berbeda. Dan inilah teori dari Abdi Kos kenapa plot alien Jujutsu Kaisen Modulo akan berbeda, alias bukan sekedar mengikuti alien Boruto. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, alien di JJK Modulo adalah pengungsi, bukan invader. Seperti yang kita tahu, di Boruto para alien datang ke sebuah planet dengan tujuan invasi. Mereka menanam benih biju menjadi pohon dewa yang kemudian menyerap energi kehidupan di planet tersebut, menghasilkan buah cakra yang berisi miliaran informasi genetik. Dan setelah planet tersebut kering, Otsutsuki meninggalkannya begitu saja. Yang aneh adalah invasi hanya dilakukan oleh beberapa Otsutsuki saja. Jadi invasi tapi tidak terasa seperti invasi. Bagaimana dengan Jujutsu Kaisen Modulo? Dijelaskan di halaman pertama kalau yang datang ke bumi adalah 50.000 alien Simurian. Abdi Kos ulangi, 50.000 alien, bukan cuma 2 alien. Tujuan mereka adalah mengungsi ke bumi yang entah dari apa, tapi sepertinya mengungsi adalah kata yang tepat karena kapal Simurian membawa 50.000 orang. Jadi kalau niatnya memang invasi, harusnya 50.000 pasukan Simurian cukup untuk menginvasi satu wilayah di bumi. Dan perang alien melawan manusia sudah terjadi di chapter 1. Tapi ya, narasi yang dibangun GG Akutami adalah mengungsi. Jadi kemungkinan besar para alien Simurian memang ingin mengungsi sambil berkenalan dengan penduduk bumi yang punya kemampuan mirip seperti mereka, yaitu energi dan teknik kutukan, atau lebih tepatnya berkenalan dengan penduduk Jepang. Kedua, kedatangan awal alien Simurian di Nevada disesuaikan dengan plot di dunia nyata. Seperti yang Abdi Kos jelaskan di video review, kedatangan alien di tahun 2086 adalah gambaran masa depan di dunia nyata, di mana para ilmuwan di 2023 memprediksikan kalau manusia bumi paling cepat 60 tahun ke depan baru bisa berkontak dengan alien. Jadi sesuai prediksi ilmiah, paling cepat di tahun 2083 manusia bisa berkontak langsung dengan alien. Dan itu pun tidak di seluruh bumi, melainkan tergantung di radio mana sinyal alien bisa ditangkap dengan jelas. Tapi untuk di Jujutsu Kaisen Modulo, Amerika lah yang pertama kali melakukan kontak dengan alien Simurian di tahun 2086. Lebih tepatnya, radio Amerika di Nevada
menangkap kedatangan kapal induk alien Simurian yang bernama Naunax. Bukan hanya itu, GG memprediksikan kalau di tahun 2086 Amerika sudah bisa memahami bahasa alien atau alien akan bisa memahami bahasa manusia, di mana maksud dan tujuan mereka yang ingin mengungsi membawa 50.000 ras Simurian dipahami oleh teknologi Amerika di tahun tersebut. Pertanyaannya, kenapa GG membuat alien berkontak pertama kali di Nevada? Kenapa tidak langsung di Jepang saja layaknya di serial tokusatsu yang kebanyakan para monster hanya menyerang ke wilayah Jepang? Jawaban Abdikos mungkin akan mengejutkan teman-teman. Jadi di Nevada itu ada wilayah terlarang yang dinamakan Area 51 di kalangan kaskuser atau blogger seperti Enigma dan Hawker. Area 51 sangat-sangat terkenal di zaman awal internet tahun 2000-an. Cerita yang paling terkenal adalah tragedi Roswell tahun 1947, di mana dikatakan bahwa Amerika menembak jatuh pesawat UFO lalu membawa mayat alien yang menaikinya ke area 51 untuk diteliti. Sampai sekarang area 51 masih misterius karena dijaga dengan sangat ketat dan dilarang menerbangkan drone di area tersebut. Jadi ya, pemilihan Nevada sebagai tempat kontak alien Simurian sama sekali bukan asal-asalan, tapi berdasarkan hal viral tentang teori konspirasi alien tahun 2000-an. Bukan hanya itu, saking terkenalnya Area 51 dan insiden Roswell, di tahun 2016 atau 2 tahun sebelum Jujutsu Kaisen dirilis, pemerintah kota setempat meresmikan jalan raya yang diberi nama Jalan Raya Ekstraterestrial alias jalan raya makhluk asing sepanjang 158 km. Bukan hanya jalan raya, ada festival khusus di Area 51 yang dinamakan Festival Alien, di mana para penduduk memasang spanduk dan banner untuk menyambut ramah kedatangan alien setelah sebelumnya alien yang mampir ditembak mati oleh pemerintah Amerika di tahun 1947. Artinya penduduk di Nevada sudah siap menerima kedatangan alien lebih dari penduduk manapun di bumi. Itulah kenapa pemilihan Nevada sebagai tempat kontak pertama alien dengan bumi adalah pendekatan realistis dari GG Akutami, karena sekarang saja penduduk Nevada sudah berharap bahwa alien akan kembali datang ke daerah mereka, apalagi nanti di masa depan di tahun 2086. Yang menarik adalah setelah kejadian tahun 2018, yaitu saat tentara Amerika gagal menginvasi Jepang untuk mendapatkan energi kutukan karena ditipu Kenjaku, di mana tentara Amerika hanya dijadikan tumbal untuk memenuhi kuota energi negatif di Barir Cooling Game sebelum merger. Dari situ Amerika sepertinya kapok dengan hal-hal gaib, sehingga semua hal-hal supranatural semacam kutukan dan alien untuk hal diplomasi sepenuhnya diserahkan pada Jepang. Jadi ya, meski muncul di langit Nevada tahun 2086, tapi kemungkinan besar Amerika ogah menerima pengungsi di kapal Naunax, di mana mereka langsung menghubungi pihak Jepang untuk berdiplomasi dengan para alien ini. Jadi ya, dari sini Abdikos butuh chapter 2 Jijika Modulo, yaitu melihat Maru yang dikirim dari luar negeri untuk misi ke Jepang. Abdikos merasa rakyat Nevada sudah menerima alien Simurian di daerah mereka, tapi dari perjanjian Jepang dan Amerika, Abdikos merasa kapal Naunax yang membawa 50.000 Simurian masih terkatung-katung di langit Nevada. Kira-kira yang mana menurut kalian? Para alien Simurian sudah turun ke bumi dan berbaur dengan rakyat Amerika, atau mereka masih terkatung-katung di luar angkasa menunggu diplomasi dengan Jepang? Ketiga, isu rasisme dan imigran akan jadi dasar plot Jujutsu Kaisen Modulo. Abdikos banyak sekali menonton film tentang alien atau makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Sebagian besar dari film alien tersebut menyorot isu invasi, yaitu bagaimana alien menjadi tokoh jahat yang menginvasi bumi. Jarang sekali Abdikos mendapati plot alien yang datang ke bumi murni untuk mengungsi layaknya para Asgardian setelah kapal mereka diserang Thanos. Jadi ya, inilah kesempatan GG Akutami untuk membuat gebrakan cerita masa depan di mana alien datang ke bumi bukan untuk invasi, melainkan murni untuk mengungsi. Pendekatan yang dipakai adalah Autobot di Transformer, sebelum nantinya ada alien Simurian mirip Decepticon yang berubah dari pengungsi menjadi invader. Tapi ya, untuk saat ini kita belum melihat kekuatan pasti dari para alien Simurian. Dari plot dijelaskan kalau kekuatan mereka mirip para penyihir di Jepang. Dari sini Abdikos merasa plot Jijika Modulo kedepannya adalah mengangkat isu rasisme dan imigran, di mana isu ini sering banget viral di Amerika dan Eropa. Di Jepang sendiri isu rasisme dan imigran mulai mencuat setelah aksi warga asing
yang mengganggu kenyamanan penduduk lokal, termasuk upaya pemerintah Jepang untuk mendatangkan lebih banyak imigran, bahkan berniat mendatangkan 500.000 imigran dari India. Dan ya, Abdi Kos yakin Gege Akutami konsen dengan isu ini dan berniat mengangkatnya di Jejika Modulo dengan pendekatan aliansi Murian, yaitu setelah ada keputusan aliansi Murian yang berjumlah 50.000 diterima sebagai imigran. Para penyihir di Jepang akan mengalami konflik dengan imigran alien yang punya kekuatan hampir mirip seperti mereka. Abdi Kos sih pengennya para aliansi Murian diterima menjadi pengungsi di Nevada, lalu digunakan Amerika sebagai senjata balas dendam ke penyihir Jepang setelah gagal menginvasi mereka di tahun 2018. Jadi konflik politiknya lebih luas antara alien Amerika melawan penyihir modern di Jepang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.